Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukhlis Sultan Nasrullah dari SDGL kelompok B, kelompok SDGL kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari kegiatan Sains Data Geospasial lanjut acara kelima, yaitu mengenai Instance Segmentation. Nah, Instant Segmentation itu merupakan salah satu pendekatan dalam computer vision yang berfungsi untuk mendeteksi dan memisahkan objek individu pada suatu citra digital. Proses ini tidak hanya menandai keberadaan objek seperti objek detection, namun juga melakukan segmentasi pixel sehingga setiap objek memiliki batas yang jelas. Dalam konteks geospasial, Instant Segmentation sangat relevan untuk analisis spasial karena mampu mengekstraksi fitur permukaan bumi seperti bangunan, jalan, atau vegetasi dengan detail tinggi. Keunggulan metode ini terletak pada kemampuannya memberikan hasil spasial yang lebih informatif dibandingkan semantic segmentation, sebab tiap objek yang sama dapat dikenali sebagai entitas yang berbeda. Dengan begitu, instant segmentation mendukung proses pemetaan detail yang lebih presisi, terutama ketika berhubungan dengan pemantauan kawasan perkotaan, identifikasi infrastruktur, hingga pengelolaan tata ruang. Keterkaitan langsung antara teknologi ini dengan geospatial artificial intelligence adalah membuatnya menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan akurasi deteksi berbasis data spasial. Nah, untuk tahapan-tahapannya itu yang awal adalah menyiapkan data raster dan juga data civil bangunannya. Jadi kita eh, menggunakan satu data raster dan bangunan untuk pelatihannya, lalu nanti kita bisa menguji dengan data raster lain. Nah, tahapan dalam segmentation ini berbasis deep learning, yang mana berjalan melalui serangkaian prosedur yang terstruktur. Dimulai dari pengolahan data awal, lalu kita eh, menambahkan tadi raster sama civil-nya, kemudian mengelola atribut, menambahkan field kelas. Setelah itu kita export training. Jadi kita melakukan export training. Nah, menggunakan library deep learning. Nah, ini export training for data for deep learning. Setelah kita export training untuk menghasilkan dataset pelatihan dalam format yang dapat digunakan oleh algoritma deep learning. Tahapan berikutnya adalah pelatihan model. Jadi kita pelatihan model training menggunakan algoritma. Nah, ini kita menggunakan algoritma Convolutional Neural Networks atau CNN atau varian modern seperti MaxR CNN yang terbukti efektif dalam segmentasi objek. Setelah model terlatih, tahap inferensi dilakukan dengan mendeteksi objek pada citra baru. Jadi ntar kita detect objek. Nah, kita ini detect objek. Kita mendeteksi objek ini pada citra baru untuk diikuti evaluasi akurasi menggunakan metrik seperti precision, recall, dan intersect over union. Setiap tahapan ini bersifat saling berkesinambungan, sehingga kesalahan pada tahap awal dapat berdampak pada hasil akhir. Oleh sebab itu, keberhasilan instant segmentation sangat dipengaruhi kualitas data input, pemilihan parameter model, serta evaluasi yang cermat terhadap hasil segmentasi. Nah, dalam bidang geospasial ini, penerapan instant segmentation telah membawa kemajuan signifikan terutama pada pemetaan detail objek permukaan bumi. Teknologi ini membantu proses otomatisasi dalam ekstraksi objek yang sebelumnya membutuhkan waktu lama melalui digitasi manual. Contohnya untuk deteksi bangunan dari citra resolusi tinggi dapat dilakukan secara otomatis dengan menghasilkan poligon yang mewakili tiap batas tiap setiap bangunan. Hasil segmentasi tersebut sangat berguna untuk mendukung analisis tata ruang, estimasi kepadatan permukiman, hingga perencanaan infrastruktur perkotaan. Selain itu, metode ini juga mampu digunakan dalam monitoring lingkungan, seperti memecahkan area vegetasi dengan jenis yang berbeda, ataupun mengidentifikasi kerusakan lahan akibat aktivitas manusia. Keunggulan lain, instant segmentation adalah fleksibilitas dalam menangani objek dengan ukuran, bentuk, serta kompleksitas visual yang bervariasi, yang seringkali menjadi tantangan dalam analisis citra satelit atau foto udara. Integrasi ini menunjukkan bahwa instant segmentation bukan sekadar metode komputer visi, tapi juga alat strategis yang memperkuat pengambilan keputusan yang berbasis spasial. Nah, hasil pengolahan instant segmentation dalam kajian ini menunjukkan kemampuan model dalam mendeteksi objek bangunan pada data raster dengan tingkat akurasi yang cukup baik. Proses training menghasilkan model matriks berupa grafik. Nah, ini yang mencerminkan nilai loss, precision, serta recall selama pelatihan berlangsung.
Dari hasil deteksi objek, terlihat bahwa model mampu mengidentifikasi bangunan dan menampilkannya dalam bentuk poligon yang tersegmentasi jelas. Selain itu, hasil pengujian akurasi menggunakan tool Compute Accuracy for Object Detection. Nah, ini memperlihatkan nilai yang konsisten, menandakan bahwa model yang dihasilkan dapat diandalkan dalam aplikasi pemetaan lebih lanjut. Nah, kita mendapatkan layer baru beserta table atribut memperlihatkan setiap objek yang berhasil dikenali dengan identitas unik. Nah, ini Bandung Detect Object ini. Ini ada nilai confidence dari kelasnya. Melihat setiap objek yang berhasil dikenali dengan identitas unik. Hal ini menegaskan bahwa instant segmentation dapat diterapkan secara efektif dalam mengotomatisasi proses ekstraksi informasi spasial sehingga mempercepat analisis serta meningkatkan reliabilitas hasil data geospasial. Nah, signifikansi dan implikasinya adalah penerapan instant segmentation dalam kajian geospasial tidak hanya memberikan hasil berupa peta objek yang lebih detail, namun juga memperluas cakupan pemanfaatannya pada aspek perencanaan wilayah, pengelolaan sumber daya, hingga pengawasan lingkungan. Dengan kemampuan mendeteksi objek secara individual, teknologi ini dapat digunakan untuk analisis dinamika perkotaan, misalnya untuk memantau pertumbuhan bangunan atau mengidentifikasi perubahan tata guna lahan dari waktu ke waktu. Dari sisi efisiensi, instant segmentation mengurangi ketergantungan pada interpretasi manual yang cenderung memakan waktu dan rawan kesalahan. Lebih jauh, pendekatan ini membuka peluang integrasi dengan sistem lain seperti big data geospasial, machine learning, serta pemodelan 3D untuk masukkan informasi spasial yang lebih komprehensif. Nah, ada penelitian yang menegaskan bahwa metode ini menjadi salah satu fondasi dalam pengembangan Geo-AI yang berorientasi pada peningkatan akurasi analisis spasial. Oleh karena itu, penerapan instant segmentation dapat dipandang sebagai inovasi strategis yang mendukung transformasi digital di bidang pemetaan dan pengelolaan data spasial. Nah, untuk lampiran hasilnya, yang pertama itu ada dataset training folder image. Nah, data ini memperlihatkan kumpulan data hasil ekstrak training berupa ratusan file citra kecil patch yang dihasilkan dari proses ekspor training data for deep learning. Setiap potongan citra ini memiliki label atau anotasi yang sesuai dengan objek target, yaitu bangunan. Proses ini penting karena model deep learning membutuhkan data dalam jumlah besar untuk dapat mengenali pola spasial. Patch tersebut adalah input utama yang nantinya digunakan oleh algoritma Max-RCNN dalam melatih model. Semakin baik kualitas patch ini, maka semakin tinggi akurasi segmentasi yang dihasilkan. Nah, untuk hasil yang kedua itu adalah ini. Nah, pada model matrix dan training dan validation loss ini merupakan grafik yang melihatkan nilai loss terus drastis di awal, lalu stabil mendekati angka 0 setelah ribuan batch, baik untuk training maupun validation. Hal ini menunjukkan model berhasil belajar dengan baik tanpa indikasi overfitting. Pada bagian bawah tercantum average precision score, yang mana 0,74 ini, yang artinya model mampu melakukan prediksi objek dengan tingkat ketepatan sekitar 74%. Nilai ini cukup baik dalam konteks segmentasi objek kompleks seperti bangunan pada citra resolusi tinggi. Nah, ini ininya. Nah, ground truth atau prediction. Nah, ini membandingkan pada sisi kiri adalah label asli atau ground truth, sementara sisi kanan adalah hasil deteksi model. Nah, dari contoh yang ditampilkan, bangunan berhasil dikenali dengan poligon yang menutupi atap rumah. Ada beberapa variasi di mana model mendeteksi dengan presisi tinggi, meski pada objek dengan warna atau mirip vegetasi terdapat sedikit perbedaan. Secara keseluruhan, hasil prediksi model mendekati kondisi sebenarnya, menandakan bahwa instant segmentation bekerja sesuai tujuan untuk membedakan tiap bangunan. Nah, yang terakhir itu hasil deteksi objeknya ini. Nah, pada hasil ini menampilkan ribuan poligon bangunan yang berhasil dikenali di area studi. Nah, ini area studi di Bandung untuk hasil deteksi objeknya. Pada tabel atribut terlihat nilai confidence-nya di atas 90%, bahkan banyak yang mendekati 99%. Ini berarti model tidak hanya mendeteksi objek tetapi juga melakukannya dengan keyakinan yang sangat tinggi. Akan tetapi, hasil compute accuracy for object detection menunjukkan nilai precision, recall, dan F1 score masih 0. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh parameter evaluasi yang belum disesuaikan, misalnya nilai EOU threshold yang terlalu tinggi sehingga model dianggap gagal meski deteksi terlihat benar. Evaluasi ini menunjukkan pentingnya penyesuaian metrik agar hasil akurasi lebih representatif terhadap performa nyata model. Nah, untuk kendala-kendala pada kegiatan Sains Data Geospasial acara kelima ini, mungkin tergendala di
hardware-nya, karena untuk melakukan instant segmentation ini membutuhkan hardware yang lumayan berat. Jadi CPU sama GPU-nya sangat mempengaruhi kecepatan pemrosesan data untuk instant segmentation ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.